مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sudah menjadi sunnatullah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Ada kelebihan, ada juga kekurangan. Ada kemajuan, ada pula kemunduran. Sama seperti halnya yang terjadi pada peradaban Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini akan dibahas apa yang menjadi faktor kemajuan dan faktor kemunduran peradaban Islam. Kemajuan peradaban Islam masuk ke dalam Islam periode klasik dan periode menengah. Jadi kemajuan dan kemunduran Islam digambarkan pada periode klasik dan periode pertengahan sebagai fase kemunduran. Pertama, faktor kemajuan peradaban Islam. Semua pencapaian yang telah didapat oleh umat Islam pada masa periode klasik dan pertengahan menjadi faktor awal berkembangnya ilmu pengetahuan dan filsafat. Faktor yang pertama yaitu terjadinya asimilasi atau adanya suatu hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Ini merupakan permulaan Islam mengalami perkembangan peradaban pada masa kejayaan. Maka berkat keberhasilan penyebaran Islam ke wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khasanah pengetahuan yang baru pula. Dan ini bertemu dengan semangat umat Islam yang terdorong ajaran agamanya untuk terus mencari dan mengembangkan ilmu dari manapun. Kemudian untuk mengokohkan dinastinya, maka Khalifah Al-Mansur mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Zaman Abbasiyah sangat berbeda dengan zaman Umayyah. Dinasti Umayyah sangat bercorak ke Arab-Araban. Maka Al-Mansur memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Contoh, menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia dan mengangkat Khalid bin Barmak sebagai wazir. Kemudian Khalid bin Barmak menjadi salah satu tokoh dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Bani Abbas, menjadi guru bagi Harun Ar-Rasyid. Bahkan dia mengawini perempuan Persia dan memiliki keturunan khalifah yang mempunyai perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya gerakan penterjemahan. Gerakan ini berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada gerakan pertama yang banyak diterjemahkan yaitu karya-karya bidang astronomi dan mantik. Gerakan kedua berlangsung mulai masa Al-Ma'mun sampai tahun 300 Hijriah. Buku yang banyak diterjemahkan antara lain dalam bidang filsafat dan kedokteran. Gerakan ketiga setelah tahun
300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Maka karya-karya mulai meluas diterjemahkan dalam semua bidang keilmuan. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Shiraz, bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi di zaman inilah daerah Islam meluas, yang akhirnya ilmu pengetahuan berkembang dan memuncak, baik dalam bidang agama, non-agama, dan kebudayaan Islam. Hal ini dibuktikan dengan munculnya ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal dalam bidang hukum. Dalam bidang teologi ada Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Ma'turidi, pemuka-pemuka Al-Mu'tazilah seperti Wasil Ibnu Atha', Abu Al-Huzail, An-Nazm, dan Al-Jubai. Sedangkan dalam tasawuf atau mistisisme yaitu Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halaj. Kemudian dalam bidang filsafat Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawai. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan ada Ibnu Al-Hasham, Ibnu Hayyan, Al-Khwarizmi, Al-Ma'sudi, dan Al-Razi. Itulah faktor kemajuan peradaban Islam. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pluralistik dalam pemerintahan dan politik. Stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan politik. Gerakan penterjemahan dan berdirinya perpustakaan-perpustakaan dan menjadi pusat penterjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, faktor kemunduran peradaban Islam. Umat Islam mengalami kemunduran karena kurang pelaksanaan ajaran agamanya, dan negara-negara barat mendominasi di beberapa bidang, yaitu bidang politik dan peradaban. Kemajuan-kemajuan yang telah berabad-abad lamanya dibangun runtuh begitu mudahnya disebabkan oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Masa-masa kemajuan dunia Islam yang telah berjalan beberapa abad lamanya, yang pengaruhnya telah merebak dan merambah jauh ke berbagai belahan dunia non-muslim, pada akhirnya juga mengalami masa-masa kemundurannya. Berbagai macam krisis yang sangat kompleks telah menerpa dunia Islam. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah, tetapi merupakan juga awal kemunduran peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khasanah ilmu pengetahuan, ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagukan. Baghdad yang terkenal sebagai pusat kebudayaan dan pengetahuan Islam mendapat serbuan tentara Mongol. Tentara Mongol menyembelih seluruh penduduk dan menyapu Baghdad bersih dari permukaan bumi. Dihancurkan segala pusaka dan peradaban yang telah dibuat berapa lamanya. Diangkut kitab-kitab yang telah dikarang oleh ahli ilmu pengetahuan tahun-tahun lalu dihanyutkan ke dalam sungai Dijal, sehingga berubah warna airnya lantaran tinta yang larut.
ada kemajuan, pasti ada kemunduran. Tetapi kemajuan ini telah dihancurkan oleh orang Islam sendiri dengan perilaku yang tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Seorang pembaharu Islam dari Mesir mengatakan, Islam mahjubun lil muslim. Islam itu tertutupi oleh orang Islam sendiri. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.